Yo guys, welcome back. Ya, jadi seperti pertanyaannya ya, apakah Jero Riddlewell ini cocok nggak untuk dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional kita ya? Cocok atau enggak? Kenapa ya? Jadi beritanya kan udah viral bahwasanya kedepannya pemainnya bakal dinaturalisasi ini adalah Jero Riddlewell. Ya, pemain yang pernah memperkuat Crystal Palace, sekarang bermain di Royal Antwerp. Ya, ini pemain bagus, pemain terkenal. Jadi kenapa dipertanyakan cocok nggak untuk bermain di tim nasional ya? Begitu. Ini akan saya ulas ya. Kenapa dipertanyakan hal seperti itu ya? Kita bahas dulu dari yang pertama ya. Si Zairo Ridwell ini nama lengkapnya Zairo Zaquin Ridwell ya. Jadi dia lahir di Haarlem, Belanda dengan tinggi 182 dan pemain ini pemain bisa bermain di defender, pemain bertahan ataupun defensive midfielder, pemain nomor 6 lah. Memang pemain nomor 6 ini pemain yang kita butuh saat ini ya untuk menutup daripada Ivar Jenner dan Nathan Cho ya, karena posisi itu sekarang kan ada Tom Hai, Ivar sama Nathan Cho, tapi memang Tom Hai ini lebih bebas berekspresi ya, bisa ke depan juga nggak gitu press, tapi biasanya yang lebih ke DM, lebih nomor 6 ini si Ivar ataupun si Nathan ya. Tapi memang secara permainan menurut saya si Zairo ini lebih keras ya. Ini pemain yang kita butuhkan ya. Ibaratnya bisa dikatakan dia ibaratnya Gattuso-nya lah. Pemain yang benar-benar box to box, keras ya. Dengan badannya yang besar. Jadi dia menjadi orang pertama yang mendefense lah. Menghantam pemain-pemain lawan ini. Daripada bergulir bola daripada si lawan ya. Ibaratnya bisa dikatakan seperti Kante, tapi Zairo ini lebih keras ya badannya. Lebih berotot lah. Jadi lebih bagus. Tapi sebenarnya daripada skill dan lain-lain ini masih bagus sebenarnya. Dia memang kualitasnya bagus, permainannya bagus. Pemain yang kita butuhkan saat ini lah. Pemain gelandang bertahan yang kalau dulu ibaratnya gelandang pengangkut air ya. Seperti Samsul Khairul Bahri Khairuddin ya. Tapi yang dipertanyakan itu adalah apakah dia benar-benar cocok gitu loh. Hal ini karena kita lihat dulu track recordnya ya. Track record daripada si Zairo ini, dia dari awal itu bermain di Jong Ajax waktu mudanya ya. Kalau si Ivar itu di Jong Utrecht, si Zairo ini di Jong Ajax. Jadi Jong Ajax udah pasti lebih terkenal daripada Jong Utrecht lah ya, lebih tinggi. Dia bermain di 19 kali, 1 gol ya, lalu dia pindah ke Ajax. Nah, di tahun 2013 itu sampai 2017 tuh dia udah pindah ke Ajax ya. Habis itu dia diturunkan lagi ke Jong Ajax. Pada tahun 2016 ke 2017 itu turun lagi ke Jong Ajax. Lalu dia pindah ke Crystal Palace. Nah, ini yang menarik nih, dia pindah ke Crystal Palace, klub Liga Inggris ya, klub besar juga di Liga Inggris lah. Nah, di situ dia sering bermain dari 2017 sampai 2024 itu hanya 96 penampilan ya, dengan 3 gol ya, 96 pertandingan. Kalau rata-rata 1 tahun itu biasa 38 pertandingan karena 20 tim ya, 38 pertandingan. Harusnya dia kalau di situ ada 7 musim itu harusnya banyak sih. 4-500 pertandingan, tapi ini 96 pertandingan aja. Berarti di Crystal Palace dia ini sebagai super sub lah, sering mengganti ya. Lalu pindah ke Royal Antwerp di tahun 2004 terakhir ini ya. Free agent juga dia pindah. Nah, kalau untuk masa mudanya ya, dia pernah main di Ajax, pernah di Crystal Palace Academy, pernah di Crystal Palace U23 juga. Nah, kalau untuk tim nasional, dia ini merupakan pemain untuk Belanda ya dulu ya. Dia lengkap kalau untuk waktu mudanya. Dari segala jenis kelompok umur dia pernah bermain. Dari 17, 19, 21, bahkan di Belanda itu pernah bermain sebanyak 3 kali ya pada tahun 2015 itu. Jadi, secara regulasi, dia memiliki darah Indonesia. Dan kedua itu, biarpun pernah memperkuat tim nasional, tapi secara peraturan yang baru, setelah lebih dari 3 tahun tidak memperkuat, itu boleh untuk pindah ke kewarganegaraan. Jadi dia dari 2015 sekarang ke 2024 itu udah 9 tahun. Jadi bisa banget available untuk pindah ke tim nasional kita ya, tim nasional Indonesia. Nah, lalu yang menjadi permasalahan sebenarnya ketika pemain ini sekarang pindah ke Royal Antwerp. Di Royal Antwerp ini klub utama Liga Belgia ya. Jadi sama dengan liganya si Sandy Walsh ya.
di KV Mechelen itu sama-sama di liga teratas daripada Liga Belgia. Dan Real Madrid ini terkenal juga sering dulu ikut beberapa kali Liga Champions, Liga Eropa ya. Nah, masalahnya ini pemain ini sekarang berumur 28 tahun. Ini bisa dibilang usia yang nggak muda ya. Masih bisa juga dibilang usia aktif, bisa juga usia matang, bisa juga ya. Hanya masalahnya si Zairo ini sekarang di Royal Antwerp sekarang udah memainkan 8 pertandingan. Nah, si Jairo ini ketika baru pindah, dia hanya dimainkan pertama kali itu 4 menit sebagai pemain pengganti. Yang kedua, pekan kedepannya itu dia main lagi hanya sebanyak 28 menit. Itu melawan KV Mechelen ya, timnya Sandy Walsh ya. Nah, di situ timnya kalah 1-0 daripada KV Mechelen. Nah, di situ dia cuma main 28 menit. Ini yang sekarang menjadi pertanyaan. Setelah itu, ada 6 pertandingan selanjutnya itu dia nggak bermain. Kalau dari situs yang diberitakan itu dia cedera gitu loh. Nah, ini yang pertanyaannya. Jadi kalau apabila pemain ini entar dinaturalisasi, bisa menambah kedalaman squad? Oke, bisa. Apakah masih efektif? Ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Apakah dia kemampuannya masih bisa diandalkan? Masih bagus nggak gitu pertanyaannya? Dengan cedera yang ada dan menit bermain yang semakin sedikit. Karena menurut saya pemain bola itu yang paling penting sebenarnya menit bermain. Karena dengan menit bermain yang banyak, terbiasa kompetisi, ketika pemain ketemu lawan juga kita nggak biasa gitu loh. Nggak ada takut-takut, nggak ada ragu-ragu, biasa aja lah. Apalagi kita dengan kondisi dia memperkuat tim nasional kita yang sekarang berkompetisi di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 gitu loh. Lawannya itu keras, hebat-hebat semua, bagus-bagus semua, di atas kita semua. Berarti pertandingannya pasti kompetitif gitu loh. Jadi pemain yang jarang bermain ini kalau datang, kira-kira bisa langsung tune in nggak? Bisa langsung berkompetisi nggak? Bisa berkompetitif nggak gitu loh. Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Kira-kira Jairo ini cocok nggak untuk dinaturalisasi? Dan kalau cocok, alasannya kenapa? Dan kira-kira menurut teman-teman, dia ini bakal melemah nggak ya? Melemah dalam arti kata setelah dinaturalisasi dengan banyaknya cedera, dengan umur, bakal melemah nggak gitu loh? Apakah akan lebih bagus daripada Nathan atau Ivar, ataukah justru terbaliknya nggak lebih bagus dari Nathan dan Ivar juga gitu loh? Coba teman-teman komentar ya. Ini tanpa mendiskreditkan ya, ini hanya pola pikir dari saya ya, bagaimana menurut saya ya, karena pemain ini kan sekarang jarang tampil gitu, ditambah dengan berbalut injury ya, cedera. Ini yang sangat kita takutkan ya. Karena memang bisa dikatakan umur 28 juga nggak tua kali ya. Seperti halnya Tom Hai juga masih bagus, tapi kan Tom Hai sekarang reguler di timnya, sering bermain, menit bermain juga banyak. Sekarang memang ada yang bilang ya 28 itu masa prime juga gitu loh, masa-masa utama juga seorang pemain atlet itu, top-topnya lah, lagi di puncak-puncaknya. Tapi masalahnya si Jairo ini masalahnya di umur yang puncaknya ini dia sekarang bisa dikatakan turun karena dia berpindah ke Royal Antwerp di Belgia dari yang di Liga Inggris. Harusnya kalau lagi masa-masa puncaknya harusnya dia stay di sana gitu loh, tapi ini pun ibaratnya dibuang lah ke Royal Antwerp ya. Itu menurut pengamatan dan saya sendiri ya, saya pun tidak bisa memastikan bahwasanya dia bagus. Ini hanya sekedar tanda tanya ya, apakah pemain ini bagus gitu. Tapi kita nggak tahu ya, semua balik ke STY dan Erick Thohir pastinya. Kalau merasa STY merasa ini pemain bisa dipakai ya kita angkut, oke. Hanya menambah kedalaman squad juga sebenarnya oke juga gitu loh. Cuman ya harapan kita dengan semakin banyaknya pemain-pemain yang bagus kan, kita harapan juga tim ini semakin ke depan semakin bagus gitu. Kalau dulu-dulu kita harapannya ekspektasinya siapa aja yang masuk Indonesia asal pemain asing, pemain yang berkompetisi di Eropa oke gitu. Tapi sekarang dengan datangnya Mads Hilger, J.I. Jazz, Martin Pas, Eliano, Tom Hai, kita kan ekspektasi jadi tinggi nih. Kalau maunya pemain yang datang tuh makin bagus ke depannya. Bahkan seperti rumor ya, Pascal Struijk juga bakal datang, itu pemain yang paling mahal kalau bakal jadi datang, atau Ian Maatsen. Karena kita harapannya, ekspektasi yang dibuat oleh Pak Erick Thohir ini sekarang udah tinggi. Kalau dulu kita ya siapa aja pemain yang memain di Eropa, oke kita terima gitu loh.
syukur mereka mau datang. Tapi sekarang semenjak semakin hari yang pemain yang dinaturalisasi semakin bagus, ekspektasi kita juga makin bagus ya. Kita harapkan semakin yang datang makin tinggi lagi gitu loh. Sekarang kalau kita datangkan pemain-pemain yang main di ibaratnya tier 2, tier 3, pemain-pemain di Liga 2, Liga 3 Eropa itu sekarang ya maaf aja sekarang udah kurang menarik gitu loh. Karena kita sekarang udah tinggi kelasnya ini. Pemain yang mau jadi pemain Indonesia tuh udah di luar sana berlomba-lomba. Sekarang keputusannya di STI sekarang. Ya. Jadi semoga ya Jairo ini kalau memang beneran masuk ya semoga masih bagus dan bisa memperdalam squad dan membuat tim nasional makin kuat ya. Jadi itu saja pada video kali ini ya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan di komen juga ya. Bagi teman-teman yang udah menonton, yang udah like juga terima kasih. Subscribe juga terima kasih ya. Sekian video kali ini ya. Ciao.